Saya kasih judul hari ini, firman Tuhan yang saya bagi adalah God's Language. Atau bahasanya Tuhan. Semua kita punya bahasanya kita, amin. Ada brother saya di sini, Denny. Dia jauh-jauh dari mana, bro? Kamu sawah? Oh, no. Kamu tinggal di kamu sawah, bro. Amin. Dia dari Amerika. Kebayang nggak kalau bro Denny datang, saya nggak bisa Inggris. Saya nggak ngerti language-nya dia. Saya nggak ngerti bahasanya dia. Dia datang, hey bro, how you doing? Saya bingung jawabnya. Makanan apa itu doing? Saya perlu panggil Mandang. Mandang, tolong bantu translate. Translator andalan kita, Mandang. Tapi, puji Tuhan, saya karena dulu ngeles di LIA, jadi bisa bahasa Inggris. Puji Tuhan, Denny ngomong apa saya ngerti. Walaupun dia ngomong itu dalam bahasa Inggris. Saya ngerti. Kalau saya nggak ngerti, kebayang nggak? Kalau Denny mau cerita sama saya tentang keluarganya, dia mau ceritakan detail. Santo, saya punya 4 anak. I have 4 kids. Opo iki. Orang ngerti. Ya. Dia mau ceritakan lagi apa yang dilakukan di sini. Santo, saya mau buat judo boxing, training something like that. Dia mau buat pelatihan judo. Dia ceritain tentang semua itu, tapi saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti bahasanya. Apapun yang mau Denny sampaikan ke saya nggak bakal dapat sesuatu. Amin. Dan kamu tahu nggak kalau Tuhan punya language? Dan saya mau ngomongin ini ke kamu tentang God's language supaya kamu belajar bagaimana mengerti saat Tuhan berbicara sama kamu. Saya lagi ngomongin ini prophetic terus. Saya pengen kamu dengar baik-baik ini. Ada 9 language. No, bukan 9 language. Dia satu language tapi ada 9 cara mengidentifikasi lagi Tuhan bicara sama kamu. Ada 9 karunia roh, tapi ada juga 9 bahasa Tuhan yang kamu harus mengerti sebagai orang Kristen. Saya ngomong bukan berdasarkan ini, saya bisa bilang sama kamu sekali lagi, prophetic nggak bisa diajarkan benar-benar kayak ngajarin kayak ngajarin kamu ngeles matematika. Bukan gitu konsepnya. Ngajarin orang prophetic itu kayak ngajarin orang naik sepeda. 20% teori, 80% pengalaman, praktek. Kamu tahu sepeda? Naik sepeda? Kamu nggak bisa cuma ngerti teorinya doang, tapi kamu mesti langsung goes sepedanya, oke? Jadi lagi saya ngajarin ini bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan my personal life. Saya hidupin ini bertahun-tahun, dan saya mau bagi ke kamu tentang bahasanya Tuhan, supaya kamu mengerti kapan dia berbicara kepada kamu. Ada amin? Oke, saya bakal pelan-pelan. Ya, mungkin selama ini Tuhan banyak bicara, tapi kamu nggak ngerti. Kayak Denny lagi ngomong sama saya, pakai bahasa Inggris, saya orang ngerti. Jadi sia-sia aja Denny ngomong lama-lama. Mungkin sepanjang selama hidup kalian Tuhan sudah banyak ngomong, tapi karena kamu nggak ngerti bahasanya Tuhan, kamu nggak ngerti lagi dia bicara sama kamu. Amin. Menarik ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Pertama, bahasa Tuhan yang pertama adalah vision atau gambar atau pictures. Alkitab tulis, sepanjang kamu baca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, Tuhan sering bicara lewat apa? Metafor dari gambar-gambar tertentu. Yesaya lihat ini, Yohanes bahkan lihat ini. Ada nggak ayatnya Pak Santo? Kita bakal pelan-pelan buka dari ayat demi ayat. Saya nggak ngomong ini berdasarkan pengalaman saya doang, tapi ada ayatnya. Jadi saya memadukan ini, my experience, personal life experience, dengan firman Tuhan. Jadi imbang. Nggak ngomong hanya berdasarkan experience doang, tapi nggak ada firmannya. You get it? Ya. Kita ngomong pertama, bahasa Tuhan pertama adalah vision atau penglihatan atau pictures. Atau gambar-gambar yang kamu lihat saat kamu berdoa or anything. Kita buka Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 11.
Bisa dibantu ya, karena saya nggak buat PDF-nya. Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 11, bisa? Oke. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dengar ini, semua pikiran-pikiran asing yang muncul di kepala kamu belum tentu Tuhan. Tapi saya percaya banget, lagi detik kamu berdoa, berdoa adalah momen di mana kamu siap menerima suara Tuhan. Di luar jam doa kamu, jangan percaya itu dari Tuhan. Karena bisa ada 3 suara yang kamu dengar, suara Tuhan, suara iblis, dan suara hati kamu sendiri. So, lagi hati kamu nggak connect dengan surga atau dengan Tuhan, saya jujur nggak yakin kalau itu suara Tuhan. Amin. Tiba-tiba kamu lagi pelongo, kebayang wajah cewek. Wah, itu jodoh saya. Itu namanya mimpi di siang bolong. Itu bukan vision dari Tuhan. Ada amin? Ya, ngayal-ngayal, Vio. Wah. Jadi Alkitab tulis dengan baik, detik kamu masuk ke ruangan doa kamu, ya, itu adalah momen paling perfect untuk Tuhan bicara sama kamu. Ada amin? Oke, ayat 10, lanjut. Ia merasa lapar. Siapa yang sering doa merasa lapar? Saya itu. Dan ingin makan. Ya, saya nggak tahu kenapa tiap doa lapar aja kayaknya. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Yuk, lanjut. Tampak olehnya langit terbuka, dibilang. Ini di perjanjian baru ya. Petrus lagi berdoa, tiba-tiba dia dapat penglihatan. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Oke, saya nggak jelasin penglihatannya apa, cukup sampai di sini. Jadi, pertama, cara Tuhan bicara yang saya sampaikan kamu, God's language ini, penglihatan. Tapi, jujur aja, penglihatan ini, nggak semua orang miliki ini, tapi semua orang punya akses buat ini. Sulit saya jelaskan itu. Yuk, 2 Korintus 12 ayat 2-4. Saya bakal kasih gambaran-gambaran firman Tuhannya dulu, landasan-landasan fondasinya dulu. Bagaimana Tuhan bicara sama kamu. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Paulus pernah mengalami penglihatan tentang surga. Dibilang, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku nggak tahu, entah di luar tubuh aku nggak tahu, Allah yang mengetahuinya. Pernah nggak sih dapat dari Tuhan kayak, ini nggak tahu, itu nggak tahu, something like that ya. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Itu yang saya bilang, ada 3 tingkat ada 3 heavens. Amin. Minggu lalu kita belajar itu, ada 3 langit. Oke. Dia masuk ke tingkat yang ketiga dari surga, ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku nggak tahu, Allah yang mengetahuinya. Lanjut. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus diangkat kepada langit ketiga. Wow. Dan ini ada di perjanjian baru. Ini nggak, saya ambil ayat-ayat yang dari perjanjian baru. Kalau penglihatan adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan Anda. Ketidakmampuan kamu untuk melihat alam roh nggak mendeskripsikan kalau Tuhan nggak berbicara lewat itu. Banyak orang begini, Santo, mana? Gue bertahun-tahun jadi orang Kristen, nggak pernah dapat penglihatan. Berarti Tuhan nggak ngomong dengan cara itu. Oh, lu aja yang nggak ngalamin. Ada amin? Ada amin? Yang kedua, ini agak-agak ekstrim yang saya sampaikan di awal-awal, nggak apa-apa. Cara Tuhan, God's language yang kedua, yang cara Tuhan berbicara adalah lewat mimpi atau dreams. Kita buka di Ayub 33 ayat 14. Ini bukan mimpi dapat togel ya, bukan. Itu dipakai oleh iblis. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Benar nggak? Dia bicara dengan berbagai cara, tapi kita nggak mention. Nih, terus lanjut.
15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Dreams adalah satu cara juga Tuhan berbicara. Tapi pastikan, ada orang bilang gini, ada orang main PS, ngantuk, begadang, mimpi tiba-tiba. Mimpi dia main bola, habis main PS, main bola soalnya. Wah, ini mimpi dari Tuhan. No. Saya belajar tentang ini. Untuk saya pastikan Tuhan bicara sama saya lewat mimpi. Sebelum bertidur, saya harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kalau kamu nggak masuk, sekali lagi, kalau kamu nggak masuk dalam zona doa, ya, saya pastikan yang kamu mimpiin bukan dari Tuhan. Tapi kalau lagi kamu bersekutu dengan Tuhan, malam sebelum kamu tidur, kamu worship, kamu berbahasa roh, kamu anything, ada possibility itu dari Tuhan. Tapi kita udah belajar minggu lalu tentang prophetic. Kalau prophetic selalu punya mentor. Jadi semua yang kamu dapat, jangan buru-buru diklaim, diketok palu itu dari Tuhan sebelum kamu ngobrol dengan mentor kamu ya. Oke? Get it? Jadi kalau kamu tiba-tiba dapet mimpi, wah, ada mimpi nih dari Tuhan. Ngobrol dulu dengan mentor. Saya sampai hari ini masih kayak gitu. Ada yang emang nggak semua saya obrolin, tapi banyak kali saya obrolin. Kayak kemarin saya dapat penglihatan sesuatu, saya share ke prophetic mentor saya. Tentang apa yang saya lihat dalam penglihatan, gitu-gitu. Get it? Tuhan masih bicara lewat penglihatan dan mimpi. Ini mungkin jarang kamu dengar, tapi saya mau bilang, hey, ini real, karena ini ada di Alkitab. Dan kalau kamu nggak mau akses ini, kamu yang rugi. Tapi masih banyak pertanyaan, Ko Santo gimana kalau yang saya lihat bukan dari Tuhan, kalau itu hanya pikiran saya, bla bla bla, Kita bahas itu nanti. Yang kedua, yang ketiga adalah rema. Ini yang orang Kristen sering alami. Ya. Kita buka Mazmur 119 ayat 105. Apa sih rema? Apa itu rema? Lagi kamu baca Bible, kamu lagi baca tentang Daud sedang berperang. Daud lagi perang. Tapi yang kamu hadapi dalam kehidupan nyata bukan soal perang. Kamu lagi punya masalah di kantor. Nggak ada hubungannya perang antara masalah di kantor. Tapi nggak tahu kenapa lagi kamu baca Daud, si Daud lagi perang, tiba-tiba ada 1-2 ayat seperti direction yang harus kamu lakukan di kantor kamu. Aneh nggak? Paham nggak kamu ini? Kamu punya masalah sama bos kamu nih, kamu nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba pagi-pagi kamu buka Alkitab kamu, Tuhan bicara lewat firman-Mu. Ini yang saya ajarin ke kamu. Sebelum kamu baca Alkitab, tolong berdoa, undang Roh Kudus. Karena siapa penulis Alkitab? Roh Kudus menginspirasi orang-orang yang menulis Alkitab. Jadi gini, lagi kamu mengundang Roh Kudus saat kamu baca Alkitab, kamu sedang membaca buku dengan penulisnya. Sekali lagi saya bilang, kamu baca Alkitab bersama Roh Kudus, aku undang kau bersamaku, jelaskan kepadaku apa yang kubaca, bicara kepadaku lewat apa yang kubaca. Kamu sedang baca buku, kamu sedang baca Alkitab dengan sang penulis, yaitu Roh Kudus sendiri. Ada amin? Dan biasanya lagi kita baca, tiba-tiba ada 1-2 ayat yang kayaknya nyantol di hati, atau seperti ada highlight tertentu, ayat itu kayak muncul sendiri. Dan kalau kamu baca ayat itu seperti direction, atau seperti ada something tentang ayat itu yang mengarahkan, yang membantu, yang mengajar hidup kamu untuk apa yang kamu lakukan. Padahal kamu punya masalah di kantor, kamu baca Daud lagi berperang, kok nggak tahu gimana, itu ayat relate banget dengan masalah kamu di kantor. Pernah ngalamin itu nggak? Itu namanya rema. Oke? Mazmur itu dibilang, firman-Mu itu apa? Perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. That's why orang Kristen penting banget untuk buka Alkitabnya dan izinkan Roh Kudus bicara lewat firman yang kamu baca. Praktek simpel untuk dengar suara Tuhan. Ko Santo, bagaimana dengar suara Tuhan? Read your Bible. Dan undang Roh Kudus saat kamu membaca Alkitab kamu. Ada amin? Ada amin. Yang keempat adalah impresi. Cara Tuhan bicara ke kamu adalah lewat impresi atau dorongan di hati kamu yang begitu kuat, yang nggak hilang-hilang sebelum kamu lakukan itu. Ada ayatnya nggak, Ko Santo? Ada ayatnya. Matius 9 ayat 36. Saya bakal banyak kesaksian bagaimana Tuhan penglihatan-penglihatan ini nanti di belakang.
Impresi. Ya. Kita buka Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita percaya Yesus selama hidupnya sebagai manusia dan Tuhan di bumi, dia bergantung penuh kepada Roh Kudus. Semua pergerakan Yesus, semua manuver, semua yang Yesus lakukan berdasarkan dorongan Roh Kudus. Amin. Jadi lagi Yesus melihat orang-orang, tergeraklah, terdoronglah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi lagi ada dorongan yang kuat di hati kamu untuk lakukan sesuatu, dan dorongan itu nggak pergi-pergi sampai kamu lakukan itu. Saya mau bilang begini, Tuhan sedang bicara sama kamu. Pernah nggak tiba-tiba random kamu di rumah lagi nonton TV atau ngapain, tiba-tiba ada dorongan buat berdoa? Kok tiba-tiba gue mau doa ya? Kok gue mau worship ya? Pernah ngalamin itu nggak? Pernah? Saya mau bilang, kamu belajar mengerti ini. Ada dorongan di hati saya dari Roh Kudus untuk berdoa. Apa yang kamu lakukan? Do it. Alkitab tulis begini, jangan padamkan roh, karena begini, lagi ada dorongan dari Roh Kudus untuk kamu berdoa, kamu nggak lakuin, rohnya padam. Saya kemarin bilang di meeting Big Team, Roh Kudus adalah pribadi yang sensitif. Bertahun-tahun saya belajar bersahabat dengan Roh Kudus. Satu yang saya mengerti, Roh Kudus adalah pribadi yang sensitif. Saya bilang kemarin, sorry, ya dia seperti perempuan. Lagi kita bergaul dengan Roh Kudus cukup baik, kita bisa, para pria bisa menghandle wanita dengan cukup baik. Katakan amin. Itu pelajaran yang saya alami di hidup saya. Roh Kudus itu seperti digambarkan dalam Alkitab, dia datang seperti merpati. Lagi merpati menclok di pundak kamu, kalau kamu gupak, kabur nggak dia? Kabur ya? Roh Kudus sangat sensitif, lagi dia dorong kamu untuk lakukan sesuatu dan kamu nggak lakukan, itu akan memadamkan apa yang dia ingin kerjakan lewat kamu. Ada amin? Amin. Amin. Sampai sejauh ini cukup mengerti ya, baru 4 ini, ada 9, ada 5 lagi. Ada yang relate nggak dengan ini semua? Kebanyakan pasti di poin impresi, dorongan itu dan rema, kalian pasti relate ya. Kalian mulai ngerti sekarang, Tuhan bicara, Tuhan ternyata sedang bicara lewat semua ini, oke. Yang kelima adalah reminder atau ingatan. Kita Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Awal-awal saya bertobat, saya sering alami ini. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Kita lihat ayatnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan yang pernah relate di hidup kamu. Tiba-tiba lagi kamu ngadepin situasi tertentu, tiba-tiba ingat ayat ini. Pernah ngalamin itu nggak? Saya baru-baru ngalamin itu. Tiba-tiba lagi berhadapan dengan ini, tiba-tiba muncul ayat lagi. Roh Kudus ingat ini, Santo. Ada ayat-ayat yang muncul di dalam situasi tertentu di hidup kamu. Pernah ngalamin ini nggak? Roh Kudus sedang ingatkan kamu tentang ayat-ayat tertentu. Makanya tugas kamu adalah perbanyak perbendaharaan ayat firman Tuhan. That's why kamu harus baca Alkitab kamu. Perbanyak perbendaharaan firman Tuhan di jiwa kamu, sehingga ada momen-momen tertentu Roh Kudus bisa ambil itu untuk ingatkan kamu. Tapi kalau firman yang kamu baca jarang, dia ingatin kamu pakai apa? Amin. Tiba-tiba kamu remembering first. Tiba-tiba jadi jawaban dalam hidup kamu. Oke. Terus, yang keenam. Saya udah cerita minggu lalu bagaimana Tuhan tuntun saya secara audible ngomong ke saya untuk pergi ke satu tempat. Saya udah kesaksian itu. Yang keenam adalah cara Tuhan bicara ke kamu adalah secara audible. Oh, apa ini?
Apa Tuhan langsung ngomong dari langit, Santo? Apa seperti itu? Kita buka ayatnya. Ada ayatnya nggak? Ada dong. Kisah Para Rasul 9 ayat 4-7. Saya ngajarin kamu dulu pondasinya. Habis ini saya bakal kesaksian. Kisah Rasul 9 ayat 4-7. Ini cerita tentang Paulus berjumpa dengan Tuhan. Lagi dia ingin membunuh orang-orang Kristen di Emmaus. Dibilang Paulus, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan ngomong sama siapa? Saulus. Benar nggak? Apa dibilang? Kedengaranlah apa? Olehnya suatu suara. Paulus dengar something. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ada instruksi dari Tuhan. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Paulus berjumpa dengan Tuhan. Dia dengar suara, dibilang, kedengarlah suara bagi Paulus. Tapi ayat 7 dibilang, ayat 7 coba perhatiin. Ini kuncinya. Dibilang begini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Ini menarik. Saya percaya Tuhan masih bicara secara audible. Buat zaman sekarang sangat nggak masuk akal. Tapi saya percaya ini, dia masih bicara. Ada amin. Dia bicara di dalam roh kita. Ada kata-kata khusus yang dia bicara. Santo bla bla bla, Santo bla 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 bla. Dan saya tuh sering banget dengar Tuhan cara dia bicara. Ya, cara dia bicara. Ada satu cara bicara Tuhan yang menarik. Saya baru-baru ini tanya Tuhan tentang gereja. Saya bilang gini, Tuhan, bagaimana cara buat gereja bertumbuh? Lalu Tuhan jawab gini, Santo, apakah menurutmu ini tidak bertumbuh? Saya nggak ngerti, saya berkali-kali saya rasa, cara Tuhan jawab itu seperti lihat Yesus jawab orang-orang di Angel. Lagi ada orang bertanya, seringkali Yesus bertanya balik, benar nggak sih? Dan bukan saya doang yang ngalamin, Yohan juga ngalamin. Lagi dia bicara secara personal ke Tuhan, Tuhan juga kayak tanya ke dia. Doa selalu berurusan tentang dua arah. Dan dia bisa bicara sama kamu banyak hal. Kalau kamu mau dengar. Menarik nggak? Kamu tahu kekristenan akan sangat konyol kalau kekristenan seperti menyembah Tuhan yang mati. Apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Kalau Yesaya bilang, mereka nggak bisa bicara, patung-patung itu nggak bisa bicara. Patung-patung itu nggak bisa bergerak. They cannot do anything. Tapi Tuhan kita dia adalah Allah yang hidup. Dan dia adalah Allah yang mau berbicara kepada kamu. Kamu bukan sedang menyembah Allah yang mati. Kamu sedang menyembah Allah yang hidup, yang bergerak dan bicara dan menuntun kamu. Dia adalah gembala agung dari gerejanya. Saya mau buka telinga rohani kamu hari ini. Ini diakses untuk semua orang Kristen. Orang pikir profetik hanya untuk orang profetik, hanya untuk orang-orang tertentu. Saya punya predikat orang profetik bertahun-tahun. Tapi Alkitab bilang, doa Musa bilang begini, Tuhan, seandainya semua umatmu menjadi nabi. Musa pernah berdoa, dibilang gini, Tuhan, seandainya semua umat Tuhan menjadi nabi. Saya ajarin itu minggu lalu, ada ayatnya. Karena pada saat itu, roh Tuhan hanya turun pada Musa. Enggak ke atas semua orang Israel. Hanya Musa yang mengerti kehendak Tuhan. Hanya Musa yang bisa dengar suara Tuhan. Enggak semua orang bisa. Tapi Musa doa gini, Tuhan, seandainya semua orang menjadi nabi. Dan kamu tahu doa Musa dijawab kapan? Yoel 2:28. Pada hari-hari terakhir di kitab Yoel ditulis, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang tadinya roh kudus hanya turun kepada orang-orang tertentu. Itu dilepaskan bagi semua orang.
Makanya saya bilang, dengar suara Tuhan bukan hanya pendeta yang bisa. Ada amin. Kamu butuh suara Tuhan buat bisnis kamu, bener nggak? Oh. Saya kemarin ngobrol sama siapa? Feren, mana Feren dia? Saya bilang, Feren, dengar suara Tuhan buat bisnis kamu apa? Tanya Tuhan, Tuhan bicara soal bisnis aku. Tanya Tuhan tentang keluarga aku, Tuhan. Keluarga aku kacau balau, apa yang Tuhan bilang tentang keluarga aku? Hei, kamu harus dengar itu. Halo, sebelum kamu dengar suara Tuhan bagi orang lain, pastikan kamu dengar suara Tuhan bagi keluargamu atau anything. Hidup kamu sendiri. Banyak orang keliling-keliling kayak nabi, sampein suara Tuhan buat orang lain. Lagi ditanya, Tuhan ngomong apa sama kamu? Gak ngerti saya. Kamu keliling-keliling kayak nabi, bobo kata-kata profetik. Kamu nggak tahu Tuhan ngomong apa sama kamu. Lebih ya. Kalau saya tanya kamu hari ini, Tuhan bicara apa tentang pekerjaan kamu? Bisa jawab nggak kamu? Wow. Kalau saya tanya kamu hari ini, Tuhan bicara apa soal keluarga kamu? Bisa jawab nggak kamu? Dan ya, kita harus bisa jawab gitu. Ada amin? Amin? Kalau kamu hidup dengar suara Tuhan, hidup kamu penuh pengharapan. Kamu lihat hari ini keluarga kamu hancur. Tapi kamu tahu di dalam hati kamu, Tuhan bilang begini, I will restore your family. Kamu nggak bakal hidup dengan kepala tertunduk. Walaupun saat ini dengan mata kamu lihat keluarga kamu hancur. Kamu hidup dalam janji Tuhan. Dengan suara Allah yang dia taruh di hati kamu. Kamu nggak akan hidup dengan kepala tertunduk, lihat keluarga kamu hancur. Keluarga gua hancur, keluarga gua gini. No. Karena Tuhan udah ngomong, I will restore your family. Kamu hidup dengan itu. That's the way you live in the voice of God. Ada amin. Yang ketujuh, tentang God's language, adalah wisdom atau solusi atau jawaban yang cukup sulit untuk kepala kamu selesaikan, tapi tiba-tiba nggak tahu gimana, ada hikmat nempel di sini. Hey, saya yakin muka-muka kamu ini, saya nggak yakin semua kamu cum laude ya. Saya nggak yakin kamu sepintar itulah. Hey, tapi nggak tahu kenapa orang-orang nggak meyakinkan ini. Loh, saya nggak sepintar yang kamu pikir loh. Saya dulu sekolah SMA, saya tuh nggak pernah bawa buku. Jangan ditiru. Saya tuh bawa buku satu doang. Kamu tahu, saya sekolah kayak gini. Baju saya, celana saya itu penuh dengan gambar tengkorak, naga segala macam. Celana saya robek sampai sini. Bawa buku cuma satu, taruh di laci meja. Semua pelajaran ada di situ. Nggak bawa buku cetak, nggak bawa buku apa-apa, satu buku doang. Semua ilmu ditaruh di situ. Dan kalau lihat buku itu isinya, cuma gambar semua. Nggak ada tulisan. Nggak ngerti nulis apa gue. Komputer saya pinter apa? Tertipu kamu. Yohan tertipu, dibikin dia pilih gue pinter. Tapi saya nggak larang kamu kalau mau kamu jadi orang pintar, Tuhan anugerah Tuhan buat kamu. Jangan ikut-ikutan saya ya. Tapi saya nggak malu ngakuin itu. 12 murid Yesus nelayan loh. Orang geblung itu. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Ada pengharapan bagi kamu yang bodoh. Kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Cara Tuhan bicara adalah lewat hikmat atau kemampuan kamu melihat sebuah solusi di tengah masalah yang rumit. Ini wisdom. Bisa ditayangin nggak? Kejadian, 1 Raja-Raja 3, 16 sampai 28 full gitu. Kali ini, tapi kepanjangan lah ya. Saya singkat aja nggak apa-apa ya, biar cepat ya. Kamu tak dibaca deh di rumah. 16 sampai 28. Itu tentang Raja Salomo yang diperhadapkan apa? Oleh dua ibu yang ngaku dia punya merebutkan satu bayi. Yang satu bilang, ini anakku.
Ini anakku enggak. Gue lagi tidur diambil anak gue. Ribut. Kalau kamu jadi Salomo, bingung gak kamu? Hah? Langsung Salomo bilang gini, tiba-tiba hikmat Tuhan turun, dia bilang gini, coba ambil apa? Waduh, orang betah. Ini butuh hikmat ini. Untuk baca ini butuh hikmat. Udah, orang usah. Mending saya. Oriso. Orang tuh kalau lihat saya bingung, orangnya orang opo sih? Ngomong Jawa, muka kayak Batak, ngaku Cina, ya kan? Gak tau ngomong orang opo iki. Saya kalau ketemu cewek-cewek Batak dipanggil Bang. Abang Huta Barat. Pura-pura Batak. Salomo memecahkan, dia bawa solusi kepada situasi yang sangat sulit, di mana ada dua orang ibu yang memperebutkan bayi, dan Salomo bilang gini, oke, ini anak siapa nih, siapa gue nggak tahu nih, gue kasih pedang. Yang satu ibu bilang begini, yaudah bunuh aja, bagi dua, empas, rata jadinya. Tapi satu ibu bilang begini, nggak ambil aja, itu bukan anak saya, silakan, daripada dibunuh, kasih aja itu. Ya, itu anak dia. Salomo langsung bilang apa? Hei, anak itu milik ini. Wanita yang rela menyerahkan bayinya kepada wanita lain itu. Itu hikmat. Dan cara Tuhan bicara sama kamu adalah lewat wisdom. Kamu bingung menyelesaikan masalah di kantor kamu. Nggak tahu gimana. Kamu punya, Tuhan penuhi kepala kamu dengan solusi. Hey, ini harus kamu lakuin. Hubungin orang ini, buat ini, buat schedule, tiba-tiba kamu jadi lancar jaya di pikiran kamu. Ada amin? Butuh nggak kamu dengar suara Tuhan? Butuh banget. Terus yang ke-8, cara Tuhan ngomong ke kamu adalah memberikan kamu kreativitas. Allah adalah Allah yang kreatif. Dia kreatif nggak? Kalau kamu masuk ke laut, kalau kamu berapa banyak ikan di laut itu aneh-aneh. Ya, Tuhan itu ngerancang ikan demi ikan. Ya, namanya apa, bentuknya gimana, warnanya apa. Hah? Ada yang dugong, ada yang apa. Ya, banyak banget, dari yang kecil sampai yang gede. Menurut kamu Tuhan cukup kreatif nggak? Dan kalau kamu menyembah Allah yang kreatif, kalau kamu kaku kayak Kanebo, yang salah siapa? Dia adalah Allah yang kreatif. Saya puji Tuhan, saya ini nggak tahu terlahir gimana, bapak emak saya nggak punya darah seni, tapi saya dari kecil itu suka dengan art. Saya suka gambar, saya suka painting, saya suka buat komik saya sendiri lagi kecil. Saya suka gambar, saya suka sketching, saya suka buat lagu. Saya suka lagu. Semua lagu saya telan, kecuali lagu dangdut. Saya suka dengan art. Daud juga seniman. Saya mau kasih tahu sama kamu. Kita buka ayatnya dulu, belum buka ayat ya? Belum. Ada ayatnya nggak? Kalau Allah adalah Allah yang kreatif. Ada satu hamba Tuhan yang cukup kreatif di Alkitab. Dibilang Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kreativitasnya belum pernah saya tiru sih. Kapan-kapan saya tiru lah. Dibilang oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, ya, dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh. Kreatif nggak?
Paulusnya nggak bisa hadir. Sapu tangannya bisa. Kreatif nggak? Kamu yang punya usaha, kamu butuh creativity. Ya, jangan buru-buru buka Pinterest. Pinterest bukan sumber kreativitas. Yesus Kristus, yes. Tuhan, kasih ide buat usahaku yang kreatif. Misalnya tiba-tiba buat dimsum ada ekornya kan. Saya nggak tahu. Dimkor. Dimsum rekor. Yang kreatif, inovatif, dan banyak hal. Dalam pelayanan juga gitu. Banyak ide-ide kreatif yang keluar saat kamu menyembah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yang terakhir, 9, cara Tuhan berbicara adalah lewat ide-ide yang baru. Lagi kamu doa, nggak tahu gimana muncul, iya juga ya. Tapi ingat, lagi ngapain? Doa, bukan ngelamun. Lagi worship enak-enak, tiba-tiba ada ide muncul. Ada ide muncul. Udah buka Keluaran 35 ayat 30 sampai 32. Ada ayatnya nggak, Santo? Ada. Kreatif nggak sih Tuhan? Tuhan ngomong dengan banyak cara. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, terus, dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Terus ayat 32, yakni untuk membuat atau memproduksi berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Tuhan kasih ide untuk buat something. Ada amin? Itu cara Tuhan bicara. Dunia ini penuh dengan hal yang gila. Saya baru lihat ada satu film, saya lupa di Netflix atau di mana. Itu untuk orang itu buat film. Dia bilang gini, dia harus ke ujung. Dia bilang gini, devil, fill me. Dia berdoa sama kegelapan untuk setan memenuhi dia. Dan berhari-hari dia punya nightmares. Dan akhirnya dia buat film. Ada ide buat sebuah film. Ngeri nggak hari-hari ini? Ada yang tahu Jack Paul? Yang gede, petinju. Yang lagi petinju zaman Gen Z lah. Lagi terkenal di Amerika. Dia sebelum tanding, dia soaking dulu. Meditasi mereka bilang. Tiba-tiba mereka dipenuhi spirit sebelum bertanding. Dunia mencari ide dengan hal-hal yang gila. Saya mau bilang, Tuhan kamu, Yesus Kristus, adalah Tuhan segala ide. Karena dia yang menciptakan langit, bumi, dan semesta semuanya. Kamu kebayang nggak? Allah yang begitu hebat punya banyak ide. Masa iya nggak bisa kasih kamu ide buat urusan kantor kamu? Masa iya Allah yang begitu punya banyak ide nggak bisa kasih ide untuk kamu lakukan untuk usaha kamu, untuk bisnis kamu? Ada amin? Amin. Tokopedia bayar anak-anak muda cuman buat ngumpul di satu ruangan. Orang-orang ini nggak kerja, nggak kayak lu lah, manggul-manggul di gudang gitu. Enggak. Saya juga dulu manggul di gudang, santai aja. Bukan maksud merendahkan. Saya cuma ngasih ngomong, Tokopedia bayar orang cuman ngumpul. Orang-orang ini ngumpul, nongkrong. Ngapain? Brainstorming. Siapa yang punya ide yang terbaik buat Tokopedia? Tokopedia bayar mahal untuk orang-orang itu. Yang berjam-jam, cuma ngumpul, sambil makan, sambil ngopi, mikir, ide apa nih yang bisa gua kasih ke Tokopedia. Kamu tahu dunia ini butuh ide baru. Kebayang nggak kalau nggak ada ide baru? Kalau
GoFood, Gojek itu nggak pernah ada. Kalau nggak pernah ada ide itu, benar nggak sih? Dan ini waktunya anak-anak Tuhan bersinar untuk dengar suara Tuhan, untuk dapat fresh idea tentang apa yang mereka bisa lakukan bagi dunia ini. Sembilan-sembilannya saya sudah kasih tahu kamu. Beberapa kamu relate, beberapa enggak. Amin. Tapi saya mau bilang gini, kamu bisa akses semuanya. Kamu punya akses untuk semua ini. Kosanto, apa yang saya harus lakukan untuk saya mengerti ini? Saya bakal kasih 2 ayat terakhir, setelah itu saya bakal testimoni, setelah itu saya bakal doain. Saya bakal impartasi the anointing prophetic yang saya punya. Bertahun-tahun, belasan tahun saya hidup prophetically. Saya mau rindu kamu semua, saya mau berdoa, saya mau impart apa yang saya punya dalam roh. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Paulus ngajarin kita berdoa kayak gini. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kadang-kadang kita cuma berhenti di situ. Kita bilang, Tuhan, aku butuh pewahyuan, aku butuh hikmat. Tapi ada doa kedua yang mesti kamu nggak boleh lewatin. Lanjutin ayat 18. Dan supaya dibilang gini, ini doa kedua, Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita mesti berdoa bilang gini, Tuhan, buat mata rohaniku, mata hatiku terang, supaya aku bisa mengerti, bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan bagiku. Ada lagu zaman dulu yang terkenal, Open the eyes of my heart, Lord. Kalau gini, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Kita butuh doa, Tuhan, open the eyes of my heart, supaya aku bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Ada satu contoh di Alkitab, kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Banyak ayat, nggak apa-apa ya. Karena saya perlu kasih fondasi pengertian dulu ke kamu. Karena tanpa pola pikir yang benar, kamu nggak bisa punya profetik yang benar. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Dibilang, ketika pelayan abdi Allah bangun, ini cerita tentang Nabi, siapa namanya? Saya lupa. Elisa. Oke. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Diserbu mereka. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, kita dikeroyok, apakah yang akan kita berbuat? Katanya. Diserang mereka. Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan. Si Nabi berdoa bagi anak rohaninya. Dia bilang gini, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bujangnya Elisa, mata rohaninya terbuka, melihat di dalam roh apa yang Tuhan sediakan bagi mereka saat mereka dikeroyok sama musuhnya. Yang menyertai kamu lebih besar dari yang menyerang kamu, katanya. Lagi mata rohani dibuka, boom, wow. Dia bisa melihat, dia bisa mengakses sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi bisa dilihat oleh mata hati. Amin. Ayo kita buka terakhir. Kita buka Yesaya 50 ayat 4. Ini ayat terakhir. Oh Rabakasannya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dibilang begini, iya Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar apa?
seperti seorang murid. Kemampuan kamu untuk mendengar Tuhan dan melihat pewahyuan itu sifatnya progresif. Katakan sama-sama progresif. Artinya kalau progresif bisa salah nggak? Bisa salah. Saya sering salah loh dalam dengar suara Tuhan. Karena kadang-kadang kita belum sepeka itu. Tapi pendengaran itu makin tajam, Tuhan mempertajam cara kita mendengar, cara kita menerima apa yang Tuhan kasih. Setiap pagi, ngapain itu di tiap pagi-pagi? Makan bakmi? Setiap pagi lagi makan bakmi. Tuhan mempertajam pendengaranku. No. Setiap pagi di sini artinya lagi kamu mencari Tuhan di pagi-pagi. Kamu berdoa menghabiskan waktu dengan Tuhan. Tuhan, sharpening your ears. Mempertajam telinga kamu untuk dapat instruksi dari surga. Kalau kamu nggak menghabiskan waktu dalam doa, jujur, kamu nggak akan pernah tajam dengar suara Tuhan. Kekristenan hanya agama. Yang kamu lakukan ke gereja hanya dengar instruksi aja. A, B, C, D. Peraturan demi peraturan yang kamu dengar dari mimbar. Peraturan dan tuntunan itu beda. Kamu dengar peraturan, kamu mati. Boring kamu. Tapi kamu dengar tuntunan dari Tuhan, di roh kamu, di jiwa kamu yang terdalam, excited kamu untuk lakukan sesuatu. Itu bedanya pewahyuan dengan cuman pengetahuan. Ada amin? Saya mau kasih kesaksian terakhir. Saya waktu itu masih baby rohani lah, bisa dibilang. Baby rohani banget. Kerohanian itu punya level. Ada yang baby, ada yang dewasa. Ibrani tulis itu. Kerohanian itu nggak equal sifatnya. Ya, kamu equal dicintai Tuhan. Tapi kerohanian kamu, dewasa atau enggaknya, menentukan tanggung jawab apa yang Tuhan bisa kasih ke kamu. Kalau kamu baby, dia nggak bisa kasih percaya kamu. Tapi kalau kamu grow di dalam maturity, dalam kedewasaan dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih. Sampai muncrat saya ngomong. Sorry, terlalu semangat. Waktu saya baby rohani, saya tiba-tiba pertama kali saya rasa, bukan pertama kali, waktu itu jarang-jarang banget saya lihat ini. Tiba-tiba saya lihat di dalam roh saya, lagi saya berdoa di kamar. Saya lagi berdoa, tutup mata, nyanyi, main gitar, dan bla bla, basaro, lalai. Tiba-tiba, saya lihat teman saya lagi berdiri di dalam dia lagi duduk dalam kegelapan, dalam posisi seperti ini. Lalu di atasnya, dia dikelilingi oleh kegelapan dan roh jahat. Lagi saya lihat itu, saya nggak ngerti. Hah? Aduh, itu bingung banget. Baby rohani, nggak ada yang ngajarin secara profetik, nggak punya mentor, mesti ngapain? Akhirnya saya telepon dia, hey, saya lihat kamu dikelilingi roh jahat, saya nggak tahu kenapa. Dan singkat cerita, ternyata Tuhan buka, ternyata orang ini, padahal dia ini teman pelayanan saya, dia temenin saya penginjilan, turun ke jalan, kunjungin orang, dan bla bla bla. Tapi lagi Tuhan buka penglihatan itu, ternyata dia berpacaran dengan orang yang bukan Tuhan. Bukan dari Tuhan. Agama yang tidak mengenal Tuhan. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Kita nggak boleh tolerir ini. Ini kuasa kegelapan. Teman saya, singkat cerita, masih muda banget, tapi nggak tahu gimana menikah dengan orang itu. Dan sampai hari ini dia terhilang. Panggilan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya selesai. Itu awal-awal saya dapat penglihatan. Terus yang kedua, saya punya pengalaman tentang penglihatan lagi. Karunia saya seer atau pelihat. Saya bukan nabi tapi seer, saya pelihat. Waktu itu saya mimpi. Saya dulu sering menara doa subuh-subuh. Berdoa, menara doa, ada 24 jam menara doa.
Saya sering datang, subuh-subuh berdoa. Tapi malam itu saya ngantuk. Ya, ngantuk, jadi saya turu. Waktu saya tidur, ini yang saya lihat. Tiba-tiba di depan saya ada Alkitab raksasa. Dan saya berdiri di hadapan Alkitab. Itu pertama kali saya dapat mimpi profetik. Dan di Alkitab yang raksasa itu saya tulis Yesaya 61. Tertulis di situ. Sebab Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah memanggil aku untuk membawa kabar baik kepada yang miskin. Untuk melepaskan mereka yang terbelenggu dan bla 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 bla. Dari situ saya tahu, saya dipanggil untuk lakukan ini. Saya punya pengalaman tentang impresi. Atau kesan yang Tuhan taruh. Waktu papa rohani saya, waktu itu saya belum kenal papa rohani saya. Saya nggak kenal dia. Saya pernah minta doa sama dia, malah saya kepahitan. Karena papa rohani saya ini diurapi Tuhan banget, kuat banget secara pengurapan. Saya selalu ceritain, saya pernah ngelihat dia datang ke gereja, dia bawa jaket. Habis dia khotbah dia bilang gini, tadi sebelum saya ke gereja, Tuhan bilang, Doni, bawa jaket. Jadi saya ikutin aja. Saya nggak tahu kenapa saya bawa jaket, saya ikutin. Tapi sampai sini saya tahu, saya mesti lepas jaket saya ke kamu. Lalu dia lepas ke orang-orang, terima! Itu semua orang dilawat Tuhan. Lagi saya lihat itu, saya bilang, gila orang ini sakti. Saya samperin, Doni, bapak rohani saya. Saya bilang, Doni, saya mau punya apa yang kamu punya. Tumpang tangan saya, doain saya. Doni bilang gini, lo doa sendiri. Dia pergi. Kecewa saya. Apa iki? Gemblong iki. Tapi waktu dia diangkat jadi wakil gembala, saya masih ingat banget. Dia di depan didoakan dengan istrinya, Kasasa. Lagi dia didoakan, saya di belakang, saya yang nangis bombay. Nggak tahu kenapa, saya lihat dia tiba-tiba, saya nangis. Saya nangis. Nggak ngerti. Dia yang didoain, gue nangis. Kenapa ini gue? Kenapa gue ini? Nggak ngerti. Secara spiritual, saya dikonekin dulu dengan dia. Sebelum itu terjadi di alam nyata. Jauh sebelum saya kenal dia. Akhirnya saya belasan tahun, sampai saya segede ini, masih dibapain sama Doni. Saya bisa jelasin banyak tentang ini. Saya pernah ngalamin juga tergerak dengan belas kasihan. Saya pernah berdoa keliling kota ini. Saya main gitar di mobil. Nggak tahu kenapa, lagi saya lihat jiwa-jiwa di luar. Saya menangisi mereka, nggak karu-karuan. Nangis, belas kasihan Tuhan tumpah di hati saya. Semua kita, menurut saya, dombaku mengenal suaraku. Semua kamu harus memiliki hubungan dua arah dengan Tuhan. Dan saya mau bilang sama kamu, dia mau bicara sama kamu.